Asal-usul buta WIRAGORA, benarkah Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra? Link https://portal majalengka.pikiran_8380988_usul_Wiragora benarkah Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra simak kisahnya. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Tim Portal Majalengka. Wiragora digambarkan dalam pentas seni sandiwara dari Indramayu sebagai siluman atau disebut buta Wiragora. Belum ada naskah sejarah yang pasti yang menyebutkan adanya buta Wiragora atau makhluk siluman dari Indramayu ini. Namun dalam pertunjukan drama sandiwara Indramayu, buta Wiragora dikisahkan sebagai adiknya Raden Wiralodra. Inilah asal-usul buta Wiragora siluman dari Indramayu. Dikisahkan dalam drama sandiwara bahwa Wiragora adalah kakak dari Raden Wiralodra. Pada suatu ketika Wiragora mengikuti adiknya ke Indramayu, sesampainya di sana ia merasa nyaman sehingga menetap di sana. Suatu saat, karena seringnya memasuki rumah adiknya, ia tidak sengaja melihat istri adiknya tidur telentang. Hal ini rupanya menggoda imannya, sehingga Wiragora kemudian mencoba memperkosa istri adiknya itu di saat Wiralodra sedang tidak berada di rumah. Di luar dugaan, istri adiknya itu melawan, dan ternyata istri adiknya itu bukan orang sembarangan, perempuan ini sangat pandai ilmu bela diri. Terjadi pertarungan sangat sengit di antara keduanya, mereka sama-sama kuat dengan ilmu kanuragan yang mereka miliki. Di akhir cerita, istri adiknya berhasil menghantam muka Wiragora dan laki-laki itu pun ambruk bersimbah darah. Karena malu pada perbuatannya, maka sebelum datangnya Wiralodra, Wiragora melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai Cimanuk. Kelak Wiragora menjadi siluman di Cimanuk, ia dikenal dengan sebutan buta Wiragora, merajai segala siluman di sungai tersebut termasuk siluman buaya. Itulah kisah asal-usul Raja Siluman buta Wiralodra yang dikisahkan dalam pertunjukan sandiwara khas Indramayu. ****17. Makam ini juga memiliki sekitar 300 anak tangga yang harus dilalui pengunjung untuk mencapai area makam. Makam Imogiri menjadi saksi sejarah dari kejayaan dan kegagalan Sultan Agung dalam membangun kerajaan Mataram yang luas dan kuat. Sultan Agung juga mewariskan berbagai warisan budaya dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini, seperti kalender Jawa, aksara Jawa, wayang kulit, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Sultan Agung adalah salah satu tokoh inspiratif yang patut dihormati dan diteladani oleh generasi penerus bangsa. Ia adalah raja yang berjiwa besar, berhati mulia, berani melawan penjajah, dan mencintai rakyatnya. Kematiannya sudah diramal Nyai Roro Kidul, Sultan Agung bangun peristirahatan terakhir di tempat ini. Sumber, https://intisari.grid.id/red-penulis, Moh. Habib Asyad, di balik kejayaannya dan keberaniannya memimpin Mataram Islam, Sultan Agung juga menyimpan misteri tentang kematiannya. Ada beberapa versi tentang bagaimana raja terbesar Mataram Islam itu mangkat. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram dan dianggap sebagai raja tersebar di kerajaan itu. Dia memerintah dari 1613 hingga 1645 dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang berani melawan penjajahan VOC di Batavia, meskipun 2 kali gagal.
Lalu bagaimana akhir hayat Sultan Agung? Menurut sejarawan H.J. de Graaf dalam bukunya Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, kesehatan Sultan Agung mulai menurun setelah mendapat gelar Sultan dari Mekah pada tahun 1604.